Bagaimana hukumnya usaha barang bekas impor yang tidak kena pajak? Apakah halal atau haram? Saat tahajud dalam sholat qiyamul lail pada rakaat kedua duduknya pakai tawaruk atau pakai iftirash? Kapan waktu membaca Al-Fatihah untuk makmum? Apa betul hadis yang menerangkan orang tua Nabi di neraka? Saya pernah mendengar dari salah satu ustadz di internet. Ada teman stroke, 3 bulan belum sembuh kondisinya, sampai saat ini belum ada perubahan. Apakah puasanya diqadha atau bayar fidyah? Bila tarawih sudah ikut witir, kemudian setelah tidur mau salat tahajud, bolehkah witir lagi sedangkan tidak ada 2 witir dalam satu malam? Ustaz, bolehkah mencampur jumlah rakaat salat tahajud? Masya Allah, Anda tuh kreatif luar biasa ya. Sudah ada yang biasa Anda campur, luar biasa lah gitu ya. Yang nggak pernah dilakukan orang dulu Anda pengen lakukan. Misal 2, 4 plus 3 witir gitu ya. Baik, biasanya kan 2, 2 gitu kan baru witir ya. Atau 4, 3, ini pengen campur gitu kan. Jadi begitu 2 terus ngantuk pengen cepetan 4 sekaligus gitu kan. Bisa nggak gitu ya. Bagaimana hukum berjabat tangan di hari raya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, saya mau nanya. Tayyib, saya coba jawab. Bagaimana hukumnya usaha barang bekas impor yang tidak kena pajak? Apakah halal atau haram? Bergantung apa barangnya. Apa barangnya? Halal dan haram tidak dihitung, tidak diukur berdasarkan ekspor atau impor, tapi berdasarkan ketentuan dalam dalil. Ya, jika dia mengandung unsur-unsur yang haram, maka haram dia. Ya, yang diimpor misalnya apa? Tas. Dari mana tasnya? Kulit babi misal, jelas haram. Ya, disamak dari yang haram, ya haram. Ya, misal mie-nya apa? Mie kelihatannya makanan, tapi kan tidak setiap makanan bisa halal. Dari mana asalnya? Banyak macam-macam. Saya mau impor mie dari Korea, dari Cina, dari macam-macam gitu kan. Namanya bisa macam-macam. Tapi begitu masuk dilihat ada enggak unsur haramnya. Kalau yang diimpor itu ada unsur haram, mau dari manapun, ya walaupun itu dari Arab misalnya, tapi ada unsur haram nggak boleh. Ya, dari manapun, mau dari Korea, mau dari macam-macam dan sebagainya gitu kan. Tiba-tiba masuk, kalau haram ya haram, nggak boleh. Ya, kalau dia kemudian terpenuhi unsur halalnya maka boleh dilakukan, silakan. Ya, ini disebutkan barang bekas yang diimpor. Biasanya ada pakaian, gitu kan? Ada macam-macam. Sah kalau tidak kemudian terjerat dalam turunan-turunan yang sifatnya haram, ada gharar, unsur penipuan, ada unsur riba dan sebagainya dalam proses penjualannya. Barangnya sah, prosesnya ada ribanya misalnya, ya tidak tepat juga. Ya, disilahkan, gak ada masalah. Ada orang yang ngambil barang dari luar, terus dia bersihkan kembali, dia cuci dengan baik, dia laundrykan lagi, dia nilai kadarnya, diproses dengan cara yang baik, dia jual lagi, gak ada masalah. Gak ada masalah. Ya, gak masalah impor atau ekspor, itu gak ada persoalan. Bukankah kadang-kadang tidak ada kaitan dengan impor? Anda jualan mobil bekas juga, bukan impor kan? Ini mobil impor, ini impor dari mana? Masya Allah, impor dari Cipali, misalkan, bukan, padahal di situ ya. Baik. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat tahajud dalam sholat qiyamul lail pada rakaat kedua duduknya pakai tawaruk atau pakai iftirash? Duduknya pakai kaki gitu kan? Baik. Caranya, ini caranya. Apakah tawaruk atau iftirash? Baik, ketika Anda duduk dalam sholat ini, baik itu sifatnya setiap sholat yang 2 rakaat, baik fardu ataupun sunnah. Seperti sholat subuh, berapa rakaat? 2 rakaat. Sholat sunnah, qabliyah subuhnya, atau qiyamul lail atau tahajud yang dilakukan 2 rakaat. Maka duduknya, saya sering sampaikan, ini bisa ditunaikan dengan 2 cara. Dan 2 cara ini sebetulnya merujuk pada hadis yang sama. Ya, adalah Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW idza qa'ada fi rak'ataini, jika beliau duduk di setiap rakaat yang kedua, qa'ada alal iftirash, maka duduknya dalam keadaan iftirash. Jika beliau duduk di 2 rakaat, setiap 2 rakaat, maka duduk dalam keadaan iftirash. Bagaimana iftirash itu yang dimaksudkan? Beliau melipat yang kanannya, ya maaf, melipat yang kirinya, bukan kanan, sekali lagi, melipat yang kiri, faqa'ada 'alaiha, diduduki di atasnya. Di yang kirinya dilipat, dimasukkan maksudnya. Ya, kemudian mohon maaf, pantatnya menduduki itu. Wa nasabal yumna, sedangkan yang kanan ditegakkan begini. Kemudian badannya tetap tegak. Hatta ya'uda kullu qafarin makanah. Sampai-sampai sendi-sendi di punggung itu tetap kembali pada tempatnya. Jadi duduknya begini tegak, yang kiri dilipat, duduki yang ininya. Kemudian yang kanannya itu berdiri tegak seperti ini. Kebayang nggak? Halo?
Baik ya, dalam setiap paling gampangnya disebut dengan tasyahud ula, tahiyat ula, bukan tahiyat awal seperti tahiyat ula. Jelas ya? Duduknya seperti itu. Sedangkan tawaruk agak lebih santai. Agak lebih santai. Di tawaruk melewatkan ke sebagian betis, jelas ya? Kemudian ini yang agak agak terlewati, dan duduknya waqa'ada 'alal ardi. Duduknya itu langsung tidak menempel lagi ke kaki, tapi langsung ke alas yang paling dekat dengan pantatnya, ya, misal karpet atau tanah dan sebagainya. Dan agak lebih santai, disebut dengan tawarruk. Jelas di sini? Baik, biasanya di tahiyat yang terakhir. Nah, Nabi SAW itu setiap 2 rakaat itu duduknya duduk iftirash pada yang pertama tadi. Wa idza kana fil akhirah, sedangkan dalam rakaat yang terakhir qa'ada 'ala tawarruk, duduknya tawarruk. Ya, contoh yang kedua tadi. Nah, sekarang persoalannya ingin saya tanya, kalau salat subuh berapa rakaat? 2. Berarti saat Nabi duduk di rakaat itu, rakaat yang kedua duduknya apa? Iftirash. Pertanyaan saya, rakaat yang kedua itu rakaat yang keberapa? Terakhir. Berarti kalau rakaat terakhir duduknya apa? Nah, sekarang pertanyaannya, duduknya tawarruk apa iftirash? Baik. Nah, bagaimana bisa menyimpulkan boleh dua-duanya? Baik ya. Nah, Imam Asy-Syafi'i berpendapat karena dalam rakaat 2 itu, yang terakhir itu rakaat terakhir yang kedua, maka saya tidak memahami 2 rakaat, saya pahami rakaat terakhir. Karena pada saat itu salam, maka dipilihlah kemudian duduknya duduk tawarruk. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagian dari kalangan ya ahli ilmu juga berpendapat, tapi kan itu rakaat yang kedua, kan? Maka saya memilih duduknya duduk iftirash. Baik, lalu bagaimana dengan kita? Dua-duanya boleh, karena pernah dipraktikkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau antum pengen iftirash, silahkan. Ingin tawarruk juga silahkan. Dua-duanya benar sepanjang duduknya masih menggunakan kaki. Baik, jelas ya? Baik. Sekarang Ustadz, kalau saya memang duduknya di kursi, apakah tawarruk atau iftirash? Ayo. Baik. Duduk itu tidak mengikat, tawarruk atau iftirash karena sudah keluar dari keadaan asalnya. Ad-daruratu tubihul mahdzurat, kaidah usul fiqhiyah. Keadaan darurat maka membolehkan sesuatu yang tadinya berlaku, ya, kemudian terlanggar itu karena ketentuan yang sifatnya darurat. Paham di sini? Alhamdulillah. Jadi nanti kalau besok sholat subuh, tawarruk atau iftirash? Dua-duanya nggak mungkin, harus pilih salah satu. Harus pilih salah satu. Bagaimana dua-duanya? At-tahiyatu lillah, tawarruk, ya, ini iftirash. Antum ada-ada aja. Bukan berarti semakin malam semakin aneh gitu kan. Kembali lagi. Halo, hujan rintik-rintik? Tidak ya. Kembalikan langsung. Bismillah. Pemirsa, hujan rintik-rintik itu latihan untuk mengembalikan ya kebugaran kita untuk beriktikaf ya. Jadi bagi Anda yang tidak hadir dalam kajian kemarin, silahkan lihat tayangan yang kemarin ya. Ustadz, saya mau nanya, apakah ada dalil yang membahas tentang doa sandaran alif? Ini yang kedua ya. Apakah doa tersebut baik untuk dibaca? Mohon izin bagi yang bertanya, tolong diperjelas dulu. Anda bisa turunkan kepada admin kami atau di media kami di medsos untuk menjelaskan apa itu doa sandaran alif. Ya, doa sandaran alif. Mohon diperjelas dulu karena saya baru menemukan istilah ini. Nanti besok ada doa sandaran ba, ya, kemudian ta sampai dengan ya, itu luar biasa ya. Ayo coba diperjelas dulu nih ya, supaya saya paham apa maksudnya. Ya. Baik, orang bersandar kepada bahu gitu kan, bukan kepada alif. Baik. Ada orang datang ke rumah makan, ya, begitu bertanya, di rumah makan kan suka ditawarin ayam, "Bapak paha atau dada?" "Saya punggung," katanya. "Hah? Kenapa? Saya bahu." "Kenapa?" "Butuh sandaran." Masya Allah. Dada aja. Alhamdulillah. Sudah kembali ke sini yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan waktu membaca Al-Fatihah untuk makmum? Ada 2 waktunya. Pertama, jeda setiap bacaan di ayat Al-Fatihah yang dibacakan imam. Karena itu akan lebih baik jika imam ketika membacakan Al-Fatihah memberikan jeda pada makmum walaupun dalam kisaran detik. Bismillahirrahmanirrahim. Jeda sejenak, makmum ikuti dalam hatinya, gitu kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Misal. Nah, tapi kadang ada membaca qiraat hadar, bahkan hadarnya itu bersambung, wasal dengan ayat selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, dan seterusnya ayat. Nah, kalau membacakan demikian, maka setelah waladhdallin ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikan jeda supaya makmum punya kesempatan baca Al-Fatihah. Bacakan. Nah, berapa batasnya? Barangkali Anda mungkin tidak bisa membacakan sampai 7 ayatnya karena mungkin jedanya pun tidak terlampau panjang, ya kan? Maka di sini para ulama berpendapat kalau makmum sudah sampai pada 3 ayat itu dipandang cukup. Sampai Ar-Rahmanir Rahim itu cukup. Ketika imam sudah bacakan surah misalnya, ya, وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. Misal, bacakan sampai situ. Nah, Anda baru sampai ke 3 ayat itu boleh. Sah hukumnya. Ya, lalu Anda langsung menyimak bacaan imam. Ini sepakat para ulama dengan memandang bahwa bacaan paling pendek di dalam Quran itu adalah 3 ayat. Mengacu pada surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat. Jadi kalau Al-Fatihah sudah masuk dalam bacaannya 3 ayat itu Anda dipandang sah. Dan di sini sepakat ulama. Lihat di pembahasan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni punya kitab namanya Rawa'iul Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam, disingkat jadi tafsir ayat ahkam. Dalam juz yang pertama pembahasan surah Al-Fatihah itu dibahas di situ. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan pada usaha keluarga. Jazakallah khair. Semoga antum diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mendapatkan message salat kafarah di hari Jumat. Apakah salat kafarah itu? Saya tanya justru kepada Anda ya, dan sudah tadi kami sampaikan di bahasan yang pertama. Semoga Allah berikan hidayah pada kita semua. Atau tanya kepada yang kirim message ya. Baik, apa itu? Ya, itu tadi yang kirim mungkin lebih tahu daripada yang dikirimkan. Tayyib. Oh, ini cukup panjang ya. Jadi kalau bertanya mungkin dibiasakan langsung ke intinya saja ya, supaya tidak terlampau banyak saya membacanya. Kadang-kadang suka salah menyimpulkan karena suka melompat kemudian tidak bisa membaca kepada intinya. Jadi saya simpan dulu ya untuk yang panjang-panjang, nanti setelah temukan isinya baru disampaikan kembali. Ini cukup panjang. Ini cukup panjang ya. Baik. Simpan dulu saja. Kalau mau cerita nggak usah pakai tulisan ya, mungkin bisa disampaikan. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, saya maafkan. Mau tanya, ya, apa betul hadis yang menerangkan orang tua Nabi di neraka? Saya pernah mendengar dari salah satu ustaz di internet. Saya sudah pernah jawab ini. Saya sudah pernah sampaikan ini. Ya, sudah. Jadi antum jangan disibukkan sama pertanyaan yang semacam ini. Nggak ada faidahnya. Kalau orang tua Nabi di surga atau selainnya, apa manfaatnya buat antum? Ada pengaruhnya nggak? Nggak ada kan? Jangan disibukkan pada pertanyaan yang seperti ini, nggak ada faedahnya ini. Makanya ulama nggak pernah bahas-bahas yang seperti ini kepada awam. Nggak akan untuk temukan. Silakan cari kitab-kitab pembahasan ulama terhadap awam, langsung diajarkan. Nggak ada. Ya, karena ini ada 2 riwayat yang terpisah. Satu mengatakan beliau itu ahli fatrah, ya kan? Satu mengatakan ya abi wa abuka finnar, bapakku dan bapakmu di neraka. Kalimatnya menggunakan abi. Ini diperselisihkan. Ada di hadis Muslim. Apakah abi ini menunjuk pada ayah langsung atau menunjuk pada generasi sebelumnya? Sebelumnya, bapaknya lagi gitu kan? Ya, karena kakek pun bisa disebut dengan bapak, paman bisa disebut dengan bapak dalam konteks abun. Bukankah Adam disebut dengan bapak kita? Kemarin kan saya tanya, bapak kamu siapa? Adam gitu kan, padahal Mulyanto kan? Baik, jadi itu bisa nyambung. Halo? Gitu kan? Ya, ada mana itu orangnya? Nah, kemudian coba cek misalnya ya, ketika Nabi Yakub alaihissalam, Quran surah ke 2 Al-Baqarah kan, dari ayat 132 sampai 133, posisi paling kiri sebelah bawah. Di ayat 133-nya lihat ayatnya, am kuntum syuhada'a idh hadara yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Kan lihat wa Ismail wa Ishaq. Silakan kalimatnya. Apakah Anda pernah menyaksikan ketika Nabi Yakub itu akan meninggal, beliau panggil anak-anaknya. Kata beliau, "Nanda, kalau ayah meninggal, kalian mau nyembah siapa?" Perhatikan ayah yang baik. Ketika di ujung hidupnya bukan sibuk membagi warisan, tapi memastikan anaknya beriman tidak kepada Allah. Ya, kalau sudah beriman itu mudah.
akan mudah untuk mengatur semua itu. Apa jawab anaknya? Ayah jangan khawatir, kalaupun kita berpisah, kami tetap akan beribadah menyembah kepada, lihat, ilahaka, Tuhanmu ayah, Tuhanmu, wa ilaha abaika, dan Tuhan bapak-bapakmu juga. Disebutkan Ibrahim, wa Ismaila wa Ishak. Lihat, Ibrahim, Ismail, Ishak. Padahal Nabi Yakub anak siapa? Anaknya Ishak. Kok bisa menyebut Ibrahim dengan bapak? Padahal Ibrahim itu kakeknya. Di kakek bisa disebut dengan abun. Jelas ya? Paman bisa disebut dengan abun, jamaknya aba. Ya, bahkan lingkungan pun bisa disebut dengan ab yang memberikan pengaruh. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu lahir dalam keadaan fitrah. Di antara maknanya Islam. Tahu dari mana Islam? Quran surah 30 ayat ke-30. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Hadapkan dirimu kepada ad-din dengan lurus, itu fitrah. Ad-din itu Islam. Temukan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Ya? Makanya Syekh As-Singkiti ketika ditanya tentang persoalan ini, beliau menjawab bahwa orang tua Nabi itu ahli fatrah. Ada sebagian menyandarkan pada hadis riwayat Muslim mengatakan tetap enggak, tempatnya bukan di surga tapi di tempat lain, gitu kan? Baik disebutkan melalui hadis ini, itu jadi pembahasan di kalangan ulama. Pembahasan itu bukan untuk menyimpulkan hukum, tapi hanya untuk menggali bagaimana cara istinbat hukum. Dan dulu nggak pernah dibuka kepada awam, walaupun hadisnya ada tentang itu semua karena ada perbedaan di situ, tapi nggak pernah dibuka kepada awam karena ini bukan konsumsi awam. Ya, kenapa bukan konsumsi awam? Karena nggak ada manfaat langsung. Apakah bisa jadi motivasi Anda untuk meningkatkan tahajud? Apa hubungannya? Kalau orang tua, sekali lagi, kalau orang tua Nabi ada di surga atau tempat selainnya, terus apa hubungan dengan Anda? Apakah ibadah Anda akan meningkat? Apakah menjamin surga Anda? Kan tidak. Jadi kalau Anda misalnya punya pertanyaan, saya sarankan akan lebih baik kalau Anda bertanya pada segala hal yang kita butuhkan. Itu poinnya. Jangan cuma menghadirkan keramaian. Makanya saya suka bingung, ini kenapa sih dibuka pertanyaan begini? Yang ngajarin Anda siapa sih? Ya, orang-orang yang baik tuh, ulama-ulama dulu nggak pernah buka yang kayak gini di kalangan awam, sehingga menimbulkan kerepotan, heboh, saling berdebat, diskusi, tapi nggak ada manfaatnya. Silakan cek, semua berdiskusi gini, semua oh, ini hadis sahih, Anda tidak bermanhaj dengan benar, la haula wala quwata illa billah. Terus akhirnya orang jadi ribut, jadi berselisih pada sesuatu yang bukan kepentingannya. Anda sendiri belum jelas masuk surganya. Itu poinnya gitu kan? Dihindarkan segala hal yang tidak bermanfaat. Ya. Imam Syafi'i pernah ditanya oleh seseorang, "Ya Imam, kenapa anjing kalau kencing kakinya naik satu?" katanya. Kata Imam Syafi'i, "Jangan tanyakan itu kepada saya, cari yang lain." Marah itu Imam Syafi'i gitu kan. Baik. Nah, itu kan. Allah quwwata illa billah. Man yas'alu ma la ya'nihi sayasma'u ma la yughnihi. Siapa yang bertanya tentang hal yang tidak penting, dia akan mendengarkan jawaban yang tidak menyenangkan baginya. Tidak sesuai. Jelas ya? Baik. Saya pernah ditanya tuh, waktu pulang dari satu tempat tuh, Masya Allah, masuk ke handphone tuh segini, luar biasa tautan ini. Ustadz, bagaimana hukumnya menikah di bulan suci Ramadan? Apakah boleh? Masya Allah, saya kira selesai. Ternyata belum selesai. Ujungnya, kalau boleh, kapan Ustadz datang ke rumah? Masya Allah, saya pikir, ada aja nih. Anak saya 2 ya, gitu. Jam berapa ini? Baik. Ada teman stroke. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga Allah berikan kesembuhan, syafa'a Allah insyaallah, syifaan ajila. Allahumma ya Allah, Allahumma shfi syifaan ajila, syifaan la yughadiru saqama, innaka antas syafi la syifaa illa bi syifaika ya arhamar rahimin. 3 bulan belum sembuh kondisinya, sampai saat ini belum ada perubahan. Apakah puasanya diqadha atau bayar fidyah? Kalau memang dalam kondisi ini divonis oleh dokter sama sekali sangat sulit untuk berpuasa, berpengaruh pada organ tubuhnya, bahkan memungkinkan bagi dia misalnya permanen dalam kondisi yang sulit puasa, maka itu bisa dibayar dengan fidyah. Jelas ya? Dalilnya jelas di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 184. Ayyaman ma'dudah, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Sedangkan orang-orang yang sangat kesulitan, ataqo itu asalnya ini kerah baju yang menyepik begini. Kalau dia semakin mencekik kerahnya begini, tercekik gitu ya, itu disebut ataqa yutiqu. Kerah disebut dengan toqah. Tapi kalau sudah mencekik begini sehingga kesulitan, antum kalau terlalu ketat ininya tuh napasnya enak tidak? Tidak kan? Seperti terhambat ya. Napas terhambat, jadi sulit bernapas tuh. Perhatikan bahasa Al-Quran tuh begitu indah, menggunakan bahasa balaghah, tajam sekali. Di ada orang-orang yang saat mau puasa tuh kayak kecekik, susah, nggak bisa. Maksudnya bukan tercekik dia, bukan, tapi dikiaskan kepada kondisi yang dia sulit menunaikan itu, mengerjakannya. Ada kondisi yang dia nggak bisa berpuasa, maka dalam demikian dia bisa langsung dihukumi dengan fidyah. Ya,
Tayyib. Jadi kondisi yang tadi ya bisa kemudian kalau diduga secara medis tidak akan bisa berkembang pada yang lebih baik, langsung diberikan fidyahnya. Setiap kali dia tidak puasa dikeluarkan fidyahnya sesuai dengan kadar makannya. Jelas ya? Baik, tapi kalau misalnya dimungkinkan ini insya Allah sembuh, ya kan, atau dalam perjalanan dia sembuh kembali kepada normal dan belum mendekati Ramadan yang ada, dia bisa mengganti, maka wa antasumu khairul lakum. Dia berpuasa lebih baik dibandingkan dengan membayar fidyah. In kuntum ta'lamun. Jelas ya? Wallahu taala a'lam bissawab. Tapi yang pertama harus diketahui adalah apa faktor stoknya. Apakah karena faktor kebaikan? Ya, maksud kebaikan itu standar normal lah, biasa sakit dan sebagainya, lelah gitu kan. Baik kan ada orang juga yang belum tentu orang sakit itu juga bermasalah, belum tentu. Nabi Ayub kan pernah sakit. Apakah berbuat maksiat? Tidak. Tapi bagian dari ujian supaya meningkatkan pahala bagi dirinya. Ada. Tapi tidak sedikit juga yang kemudian mengalami sakit itu karena bermasalah. Karena maksiat ada. Ya, kebanyakan maksiat ada, itu kan orang belum apa-apa sudah dituduh dan sebagainya, kalimatnya nggak menyenangkan itu kan, begitu disampaikan, oh ini mengambil uang negara, masya Allah, mudah-mudahan cepat stroke, ternyata dia yang stroke itu kan, dan sebagainya. Nah itu yang seperti itu harus dihindari, itu berbahaya. Makanya jangan mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan, yang belum pasti keadaannya, itu bisa berbalik kepada yang mengucapkannya. Apalagi kalimat-kalimat yang sifatnya sangat sensitif, seperti kalimat kafir, ya, kufur dan sebagainya, itu hati-hati, itu langsung mencari pemiliknya itu, karena dahsyat kalimatnya. Anda sebutkan si fulan kafir, itu kalimat itu akan mencari pemiliknya, dia cari di bumi, nggak ketemu dia ke langit, nggak ketemu terus berbaliklah kemudian kepada yang mengucapkannya, maka si penuduh bisa mendapatkan bagian dari itu. Apalagi kalau konteksnya sudah pada misalnya, mohon maaf ya, perjanjian yang sangat kuat yang saling menghadirkan azab disebut dengan mubahalah, itu yang sangat berbahaya, itu yang sangat berbahaya ya. Jadi jangan bermain-main lah dengan hal-hal yang sifatnya sensitif. Cukup kita jalani kehidupan kita dengan ringan. Ya, lihat diri kita, maksud saya, kemudian tata diri kita, pikirkan keluarga kita. Jangan dulu memikirkan tentang orang lain kalau kita belum baik. Jelas ya? Baik. Bila tarawih sudah ikut witir kemudian setelah tidur mau salat tahajud, bolehkah witir lagi sedangkan tidak ada 2 witir dalam satu malam? Ayo kita padukan. Ya, kita padukan tentang dalil-dalilnya kan? Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Benar, hadis ini benar, tidak ada masalah, kan? Kemudian riwayatnya witir adalah sebagai penutup sholat, tidak ada persoalan di sini. Yang jadi persoalan adalah 2 hal. Apakah setelah witir boleh sholat lagi, dan setelah sholat lagi boleh witir lagi atau tidak? Ini kan 2 persoalan yang dimaksudkan. Baik teman-teman sekalian, keterangan tentang ini ada muncul di hadis Muslim, juga di Abu Daud. Ketika Nabi SAW sedang menunaikan sholat, kemudian setelah beliau sholat ditutup dengan witir, ya, bagaimana keadaannya? Lalu beliau menduga fajar telah muncul. Seketika itulah kemudian beliau melihat, bersiap-siap, ternyata belum muncul, Bilal belum adzan. Maka beliau kembali menunaikan sholat 2 rakaat lagi. Sholat lagi itu, padahal setelah witir. Witir 1 rakaat, beliau sholat lagi. Ya, dan di sini menjadi sholat yang 13 rakaat itu salah satunya. Kemudian beliau sholat lagi 2 rakaat. Begitu selesai rakaat yang keduanya, ya, dan beliau salam, adzan berkumandang, Bilal adzan. Maka di sini mengambillah kesimpulan beberapa ulama, Imam Ahmad bin Hanbal dan golongan Hanabilah menyimpulkan bahwa boleh menunaikan sholat tahajud atau sholat lagi setelah kita menutup dengan witir, tanpa harus mengulang witirnya. Ya, karena di sini perbuatan Nabi tidak melakukan witir lagi. Jelas kan? Sampai beliau sholat tapi tidak witir lagi. Selesai. Baik, ada sebagian Syafi'iyah juga berpandangan, lihat, boleh sholat tahajud lagi, nggak ada masalah setelah Anda witir. Maksudnya sholat lagi. Dan itu pun ditutup dengan witir lagi, nggak ada masalah. Ya, tapi kan Nabi tidak mempraktikkan itu. Nah, mereka berargumen begini, cara argumennya. Lihat kalimatnya, ini bagus sekali cara berargumennya. Nabi tidak witir, bukan karena beliau nggak witir, karena memang waktunya udah habis, sudah adzan. Kalaulah masih ada jeda sebelum adzan berkumandang, tentu beliau mungkin akan witir lagi. Jelas ya? Nah, ini kan 2 pandangan saja, karena hadisnya tidak sharih. Maksud sharih itu jelas langsung menunjukkan apakah boleh witir atau tidak. Jelas ya? Hanabilah berpedoman pada fi'lun Nabi, praktek Nabi. Sedangkan Syafi'iyah berpedoman pada teori, ya, nazariyah. Praktek sholat itu ditutup dengan witir. Witir itu apa? Witir itu menutup sholat. Lihat, menutup sholat. Jadi sholat yang sebelumnya ditutup dengan witir. Kalau saya mau buka lagi, ya dibukalah dengan sholat yang baru. Silahkan tutup lagi, nggak ada masalah. Yang dimaksud tidak ada witir dalam satu malam itu maksudnya adalah menunaikan satu sholat ditutup dengan 2 witir. Itu maksudnya. Witir lagi, itu maksudnya. Tapi kalau Anda buka sholat lagi setelah Anda tutup, witir yang ini maksudnya menutup sholat yang sebelumnya. Selesai di sini. Kemudian setelah itu Anda ingin sholat lagi, boleh nggak? Boleh, buka lagi dengan sholat. Lalu Anda tutup lagi. Itu di mazhab Syafi'iyah.
Tidak perlu dipersulit, tidak perlu dipersulit. Kalau Anda pengen witir, monggo. Di sini bagian dari pendapat Syafi'i yang Anda ambil. Kalau Anda tidak witir, silakan saja. Ini ngambil dari pendapat mazhab Hanabila. Karena dari Nabinya terbuka sangat keluangan, tidak ada masalah. Mau diambil yang mana? Ya, Anda praktekkan ini, silakan. Tidak praktekkan ini, silakan. Yang salah? Yang tidak sholat pun belum tentu salah, karena hukumnya sunnah. Apa Anda akan katakan yang tidak tahajud salah? Salah kalian, Masya Allah. Tidak. Ya, halo? Jadi yang jelas-jelas saja lah gitu kan. Tidak sholat pun tidak salah. Kalau ada orang yang tidak ikutan tahajud itu jangan dipersalahkan. Mungkin dia pengen baca Quran, pengen berzikir dan sebagainya, nggak ada masalah di sini. Jadi yang salah? Nggak ada yang salah. Ada yang salah itu. Ada yang salah itu, ya. Yang sudah tidak sholat, ya. Kemudian dia mencela orang lain, ribut dan sebagainya, itu yang keliru. Harus cari dulu alasan supaya terjawab itu kan. Baik. Tapi dengan alasan yang benar. Allah Taala alam bisawab. Bismillah. Ustaz, bolehkah mencampur jumlah rakaat salat tahajud? Masya Allah, Anda tuh kreatif luar biasa ya. Sudah ada yang biasa, Anda campur luar biasa lah gitu ya. Yang nggak pernah dilakukan orang dulu, Anda pengen lakukan. Misal 2, 2, 4 plus 3 witir gitu ya. Baik. Biasanya kan 2, 2, 2, 2 gitu kan, baru witir ya. Atau 4, 4, 3, ini pengen campur gitu kan. Jadi begitu 2, 2 terus ngantuk, pengen cepetan 4 sekaligus gitu kan. Bisa nggak gitu ya. Baik. Kalau kita ngambil rumus hadis berdasarkan tekstual hadis, jawabannya bisa tegas tidak. Karena Nabi menyampaikan 2, 2, 2, 2 tutup dengan witir gitu kan. Kalau pengen 4, 4, 4, 3. Kalau kita ngambil tekstual seketika aja. Ya, tapi kalau kita ngambil kontekstual dan menggabungkan keduanya, maka dimungkinkan untuk melakukan 2 kemudian 4. Dimungkinkan saja, tapi ini rumus otak-atik gitu kan. Ya, daripada mengutak-atik sesuatu, menginginkan sudah kerjakan apa yang ada aja. Ya, 2, kemudian witirnya 1, 3 dan sejenisnya. Kemudian 4, 4, 3 dan seterusnya. Paham sampai sini? Baik ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Ntar besok campuran lagi ya antara tawaruk dengan misalnya apa namanya? Firash. Masya Allah. Wah, luar biasa lah hidup manusia. Bagaimana hukum berjabat tangan di hari raya? Boleh. Jangan karena hari raya, sekarang aja boleh. Gak ada masalah, dalilnya umum itu. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum qabla an yatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim bertemu dimanapun, kapanpun, dalam suasana apapun yang baik-baik, kemudian bersalaman, kecuali terampuni dosa-dosa yang pernah terjadi di antara keduanya. Tapi ingat, saya katakan betul ya, kalimatnya yatasafah. Safaha itu melepaskan beban asalnya. Lepaskan beban, jadi begitu bersalaman, merasa mungkin dulu itulah jalan Allah tuh, Masya Allah. Selalu ada jalan untuk berbaikan. Pasti akan dibuat suasana itu. Anda punya persoalan, kadang-kadang persoalannya padat, luar biasa itu ya. Saking kuatnya persoalan, kadang-kadang Anda mau keluar, gitu kan? Baru mau buka pagar, dia lewat duluan, tutup pagar lagi, gitu kan? Atau Anda melihat satu jalan, dia berpapasan, dan cari jalan lain, gitu kan? Tapi Allah itu saking rahmannya, saat di dunia itu rahman luar biasa. Kita akan dibuat dalam suatu momentum yang kadang-kadang nggak bisa mengelak. Tiba-tiba ada satu pertemuan kumpul, sampingan aja di situ. Mau ngapain lagi coba? Disaksikan oleh banyak orang dan sebagainya. Itu kadang sudah dipaksa oleh Allah. Kalau sudah dalam dipaksa keadaan begitu, belum mau akur juga, antum perlu digimanain lagi? Jelas ya? Maka disitulah kemudian suasana bisa cair. Salaman ya tiba-tiba. Begitu bersalaman ini ada senyuman dan cair dalam hati, nah itu dosa-dosa itu gugur. Walaupun belum langsung terungkapkan. Lupa, mohon maaf ya Pak ya, kalau ada salah. Bukan kalau ada, memang ada salah gitu kan. Cuman kan kalimat suka begitu. Yang paling aneh itu kadang-kadang suka dibuat umum. Saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian dari segala kesalahan yang saya perbuat, baik disengaja ataupun tidak sengaja. Pernah dengar itu? Pertanyaan saya, kenapa Anda sengaja bikin salah? Baik kesalahan yang disengaja, ini yang jadi masalah. Atau tidak disengaja. Kalau tidak sengaja, nggak sadar dia salah. Tapi kalau sengaja berarti kan direncanakan. Di sahur besok saya tahu dia mau makan yang ini nih. Saya ambil dulu aja tadi ya kan. Ambil namanya, berarti kan sengaja. Setelah selesai, maafkan saya dari kesalahan yang disengaja ataupun tidak sengaja. Masya Allah. Berarti niat banget itu kan. Nah, itu ada yang salah. Tapi kembalikan kepada yang tadi, ketika dua orang bersalaman, apalagi mengakui kesalahan, itu gugur. Tapi gugurnya itu didasarkan pada suasana cair yang hadir dalam hatinya. Ingat, kalau Anda cuma salaman aja, tapi muka ke kanan yang satu ke kiri, ya itu cuma nambah dosa. Apa kabar Pak?
baik. Masya Allah. Nah, itu nambah, itu nggak ada ininya. Dan saya akhwat, boleh berjabat tangan dengan siapa saja, dengan mahramnya. Hadir dalam keadaan mahram, silakan. Ya, musafahah itu kan juga tidak harus kemudian tangan saling berjabat. Ya, Anda ketemu misalnya dengan yang bukan mahram, ya ingin bermusafahah. Musafahah tidak harus tangan ketemu dengan tangan. Assalamualaikum, ya Ustadz, ya mudah-mudahan baik semuanya. Maafkan saya kalau ada kesalahan-kesalahan. Oh iya, saya juga mohon maaf, mungkin dalam mengajar banyak hal yang kurang tepat, tidak baik. Kalau ada yang nggak baik, tinggalkan aja, ambil pendapat ustadz yang lebih baik. Itu kan tidak harus bersalaman, nempel dan sebagainya. Dengan istri saya, misalnya perempuan-perempuan boleh, laki-laki dengan suaminya silahkan, kan, dan sebagainya. Itu kan indah. Ya, jadi jangan dipahami harus selalu tangan itu menempel. Saya diundang dalam Hari Afrika Sedunia, kumpul para dubes pada saat itu. Dan qadarullah juga ketua Persatuan Afrikanya, Afrika Union pada saat itu perempuan. Jadi ketika saya ngobrol dengan beberapa dubes, terus ada dubes Libya, kita bicara, saya bilang apa sih esensi dari tentang Hari Afrika ini, kan, dan seterusnya. Tiba-tiba datang ini aja nih, ya, tanyakan kepada beliau ini karena beliau akan memberikan pidatonya, ya. She would deliver her speech about the African Union, kan? Terus saya tanya kepada beliau itu, sebelum ditanya sopan orangnya, pengen bersalaman dulu, tangannya sudah begini. Ya, maka Masya Allah, apa yang kita lakukan? Kita tunjukkan syiar sebagai muslim, kita begini, ya kan? Kita begini, dan itu indah ketika kita tampakkan, dia paham dan dia langsung begini. Gak ada kalimat-kalimat, ya begitu begini kita begini, hah? Tidak, tapi dia langsung aja begini. Dan makanya begini ya teman-teman sekalian, kadang-kadang syiar itu perlu ditampakkan, dan itu kejujuran untuk menampakkan syiar, dan dia langsung paham. Allah memberi petunjuk kepada dirinya untuk merespon. Jadi kadang-kadang, kamu mah kurang toleran, yang seperti itu disesuaikan, jabat aja. Tidak, orang pun akan paham bahwa Anda punya kebiasaan. Jadi jangan sampai menggugurkan syiar kita hanya untuk merespon sesuatu yang menyalahi ketentuan, padahal itu salah, gitu kan. Ya, waktu kami ada di Jepang, itu menarik tuh, orang Jepang itu punya culture yang sangat bagus sekali. Mereka lebih percaya kepada suluk perilaku kita dibandingkan dengan ucapan, apalagi bila perbuatan kita sudah tidak sesuai dengan konsep kehidupan. Misal, ini minum nih. Kalau minum konotasinya positif atau negatif? Kalau minuman? Oh, kata siapa? Ya, tolong hadirkan minumannya, sedang makan di warteg, minumannya mana? Negatif kan tidak, teh manis kan tidak positif itu kan? Baik, kecuali ada hal yang dipahami secara umum, ya kan? Baik, sekarang perhatikan sini. Ini ada sake. Ya, ini ada air bening. Ini macam-macam lah. Ya, perhatikan sini. Kalau ada orang Islam tiba-tiba berpikir untuk menghargai orang lain, dia minum sake misalnya, ya, kemudian dia minum, itu orang Jepang bukan bangga, tapi malah tidak percaya dengan orang ini. Ini orang bagaimana? Katanya di agamanya dilarang minum, kok dia minum? Berarti dia nggak konsisten dengan apa yang dia pegang. Kalau nggak konsisten dengan agamanya saja, bagaimana bisa konsisten dengan pekerjaannya? Tuh, dia cara berpikirnya. Ya, jadi kadang-kadang kita mesti memahami bahwa orang lain pun sebetulnya paham tentang kita, apalagi aturan Allah, kan Allah yang maha kuasa. Allah dengan kuasanya bisa melembutkan hati orang lain untuk bisa menyesuaikan dengan keadaan kita. Itu poinnya. Ya, pasti itu, walaupun awal-awal kurang sedikit menyenangkan, tapi pada akhirnya dia akan menerima biasa saja gitu. Ya, Anda katakan ini ada makanan begini, mohon maaf, saya ini muslim, saya nggak bisa makan yang seperti ini. Ya, terangkan aja. Tapi kan ini enak, bukan masalah enak ya, kalau itu kan selera. Toh yang menurut saya enak belum tentu juga menurut Anda enak. Oh, apa coba bisa saya makan? Ayo kita makan kol aja ya, jangan pakai ini dan sebagainya. Saya suka kol, tapi Anda kan belum tentu. Bagi setelah diterangkan demikian dalam cara yang baik, alhamdulillah insya Allah akan baik gitu. Gak ada masalah di situ. Jelas ya? Baik.